Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Zeni Febriana Sari dari Tadris Kimia 5A dengan nomor induk mahasiswa 1221212183076. Pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dengan dosen pengampu Iva Silviana Magister Pendidikan, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dan sintesis jurnal nasional dan internasional yang saya pilih dengan tema meningkatkan kemampuan literasi sains siswa pada mata pelajaran kimia. Pada yang pertama, saya akan menganalisis secara singkat 10 jurnal yang telah saya tentukan, kemudian saya akan mensintesis menjadi satu kesimpulan, dan hasil sintesis tersebut saya jadikan sebagai dasar dari usulan rancangan penelitian saya selanjutnya. Memasuki jurnal yang pertama, yang berjudul Pembelajaran Kimia Berorientasi Penemuan untuk Meningkatkan Literasi Sains Peserta Didik. Pertama yaitu identitas jurnal. Jurnal ini ditulis oleh Mahdi dan Rudyat Teli-Savalas, volume 14 nomor 2 2019, halaman 13 sampai 17. Jurnal Pijar MIPA. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk menghasilkan perangkat pembelajaran yang berorientasi penemuan untuk meningkatkan literasi sains peserta didik yang layak, praktis, efektif, dan mengadaptasi dari pengembangan model pembelajaran Forbes-Teitran-S. Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, analisis data. Kevalidan ini meliputi analisis silabus, RPP, LKDP, tes penilaian literasi sains, dan penilaian menggunakan skala Likert diperoleh rata-rata total produk sebesar 82,67% dengan kategori valid. Selanjutnya yaitu hasil analisis data sangat efektif untuk meningkatkan literasi sains. Hasil analisis yang ketiga yaitu menunjukkan bahwa kelayakan yang sangat tinggi sehingga dapat digunakan untuk pembelajaran kimia yang mampu meningkatkan kemampuan literasi sains siswa. Pada jurnal yang kedua yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran 5E Terintegrasi Pendekatan Saintifik Terhadap Kemampuan Literasi Sains Siswa SMP Kuripan tahun ajaran 2016-2017. Jurnal ini ditulis oleh Irma Suryani, Jufri Awe, dan Dedi Setiadi, volume 7 nomor 1 2017, halaman 39 sampai 43, Jurnal Pijar MIPA. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 5E terintegrasi pendekatan saintifik untuk meningkatkan kemampuan literasi sains siswa berdasarkan daya nalar siswa. Hasil dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa persentase kemampuan literasi sains pada model pembelajaran 5E terintegrasi pendekatan saintifik dapat meningkatkan kemampuan literasi sains siswa. Kemampuan literasi sains pada kelas eksperimen mampu mencapai kategori multidimensional sebanyak 11,3%, kategori konseptual sebanyak 53,8%, dan kategori fungsional sebanyak 26,9%. Selanjutnya yaitu jurnal yang ketiga yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Peer League Cartridge Injury PGLA terhadap literasi sains dan hasil belajar siswa pada materi hidrolisis garam siswa kelas 11 MIA SMA N3 Banjarmasin. Jurnal tersebut ditulis oleh Lailatun Mahdiyah Abdul Hamid, volume 1 nomor 1 2017, halaman 73 sampai 85, Journal of Chemistry and Education. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Peer League Cartridge Injury PLGE terhadap literasi sains dan hasil belajar siswa. Hasil dari penelitian tersebut yaitu
Hasil analisis berdasarkan rata-rata interpretasi respon siswa, kelas eksperimen memiliki respon yang lebih tinggi dibanding kelas kontrol, sehingga menunjukkan bahwa model PLGI memberikan respon yang baik kepada siswa. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran PGLI ini dapat meningkatkan kemampuan literasi sains siswa. Yang selanjutnya yaitu jurnal yang keempat, mengenai yang berjudul keefektifan LKS berbasis model pembelajaran Discovery Learning untuk meningkatkan kemampuan literasi sains. Identitas jurnal yaitu ditulis oleh Ali Mustafa, Nur Kuswanti, dan Siti Nurul Hidayati, volume 5 nomor 1 halaman 27-32 2017, e-Jurnal Pensa. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan validitas LKS berbasis Discovery Learning untuk melatih kemampuan literasi siswa. Hasil dari penelitian tersebut yaitu yang pertama, hasil analisis dinyatakan dengan layak berdasarkan keefektifannya yang dilihat dari ketuntasan hasil belajar dan ketuntasan indikator pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu hasil yang kedua, analisis dengan NG-score rata-rata dari 32 siswa mendapat nilai 0,4 dengan kategori sedang. Yang selanjutnya yaitu hasil respon positif siswa menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan LKS berbasis Discovery Learning pada submateri sifat-sifat cahaya mudah dipahami, sehingga menunjukkan bahwa pembelajaran tersebut dapat meningkatkan kemampuan literasi sains siswa. Yang selanjutnya yaitu jurnal penelitian yang berjudul Membangun Literasi Sains Siswa pada Konsep Asam Basa melalui Pembelajaran Inquiry Terbimbing. Jurnal tersebut ditulis oleh R. Ahmad Zaki L. Islami, Nahadi, dan Ana Permanasari, volume 2 nomor 2 2016 halaman 110-120. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembelajaran inquiry terbimbing terhadap literasi sains siswa. Hasil dari penelitian tersebut, yang pertama, hasil nilai rata-rata bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol sama-sama mengalami peningkatan kategori sedang. Hasil analisis aspek literasi dengan menggunakan perbandingan rata-rata N-gen pada aspek konten N-gen kelas eksperimen lebih besar dibandingkan dengan kelas kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa inquiry terbimbing lebih baik meningkatkan literasi sains pada aspek konten sains. Selanjutnya yaitu judul jurnal pengembangan LKPD berbasis pembelajaran penemuan untuk meningkatkan kemampuan literasi sains peserta didik pada materi kimia. Hasil dari identitas dari jurnal tersebut ditulis oleh Izzatun Nisa, Yayu Andayani, dan Elifman Hakim, volume 14 nomor 2 2019 halaman 49-54, Jurnal Bijar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui satu, kelayakan pengembangan LKPD secara teoritis, dua, kepraktisan penggunaan LKPD berbasis pembelajaran penemuan, dan yang ketiga, keefektifan penerapan LKPD berbasis pembelajaran penemuan. Hasil dari penelitian ini dapat kita temukan bahwa hasil analisis LKPD berbasis pembelajaran penemuan memenuhi kategori sangat layak secara teoritis dengan memperoleh persentase 89,33%. Yang kedua, hasil respon guru dan peserta didik memperoleh nilai rata-rata persentase 86,79% memenuhi kategori praktis dan baik digunakan oleh guru dan peserta didik. Yang ketiga, dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa LKPD efektif digunakan dan terdapat peningkatan kemampuan literasi sains siswa setelah diterapkannya LKPD berbasis pembelajaran penemuan. Yang selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul Mengembangkan Lembar Kegiatan Siswa
LKS berorientasi inquiry terbimbing untuk melatih kemampuan literasi sains pada materi keseimbangan kimia. Identitas jurnal tersebut ditulis oleh Ari Zuhro, Irma Nawangati, dan Kusumawati Dwiningsih, volume 6, nomor 2, 2017, halaman 334 sampai 338, Jurnal Kimia FMIPA, Universitas Negeri Surabaya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan lembar kegiatan siswa berdasarkan kelayakan secara teoritis. Kelayakan LKS secara teoritis berdasarkan satu, isi, kebahasaan, penyajian, kegrafikan. Yang kedua, kesesuaian dengan sintaks model inquiry terbimbing untuk melatih kemampuan literasi sains. Hasil dari penelitian tersebut yang pertama yaitu hasil analisis validasi uji kelayakan teoritis lembar kegiatan siswa meliputi kriteria kelayakan secara teoritis. Yang selanjutnya yaitu hasil analisis LKS berbasis orientasi inquiry terbimbing untuk melatih kemampuan literasi sains siswa layak digunakan ditinjau dari kesesuaian dengan sintaks model pembelajaran inquiry terbimbing untuk melatih kemampuan literasi sains. Yang selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul The Development of Local Wisdom-Based Natural Science Module to Improve Science Literacy of Students, ditulis oleh B. Setiawan, DK, Inatesari, WB, Septiawan, dan Sudarmin, volume 6, nomor 1, 2017, halaman 49 sampai 54, Jurnal Pendidikan IPA Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul IPA berbasis kearifan lokal bertema letusan Gunung Kelut baik teoritis maupun empiris. Pada penelitian ini dapat kita ambil hasilnya, yaitu yang pertama, hasil analisis ini menunjukkan bahwa modul IPA berorientasi kearifan lokal yang dikembangkan sudah sesuai dengan teoritis. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis nilai pretest dan posttest dengan menggunakan analisis endgain, bahwa modul tersebut dapat meningkatkan literasi sains siswa berada pada kategori yang sedang. Selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul Effect of Scrum Methodology on Student Critical Scientific Literacy, The Case of Green Chemistry. Identitas dari jurnal tersebut yaitu yang pertama ditulis oleh Johannes Vogelsang, Wilfried V. Admiral, and Jan H. Fedriel, volume 21 2020, halaman 940 sampai 952, Chemistry Education Research and Practice. Tujuan dari penelitian tersebut untuk memahami, menerapkan, dan menilai pengaruh penggunaan metodologi Scrum dalam pendekatan berbasis konteks green chemistry terhadap meningkatkan literasi sains. Hasil dari penelitian tersebut yang pertama, hasil analisis data menunjukkan bahwa penerapan metodologi Scrum dapat meningkatkan pemahaman siswa. Yang kedua, hasil analisis data ini dapat dipahami sebagai indikasi yang jelas bahwa penerapan metodologi Scrum mempelajari siswa dalam prosesnya untuk meningkatkan literasi sains siswa. Yang selanjutnya yaitu Using Inquiry-Based Laboratory Interaction to Improve Critical Thinking and Scientific Process Skill Among Pre-Service Elementary Teacher. Identitas dari jurnal tersebut ditulis oleh Irwanto, Anip Dwi Saputro, Eli Rohanti, dan Projo Santoso, volume 80, 2019, halaman 151 sampai 170. Eurasian Journal of Education Research. Penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan
berpikir kritis, dan proses ilmiah di kalangan calon guru SD dengan menggunakan pembelajaran laboratorium berbasis inquiry. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode inquiry ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan literasi siswa. Hasil analisis yang selanjutnya yaitu terdapat perbedaan signifikan antara skor post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa metode praktikum ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan literasi sains siswa, sehingga dideskripsikan bahwa metode ini berpengaruh pada prestasi siswa dan dianggap bahwa metode ini dapat memberikan peningkatan kemampuan literasi siswa. Yang selanjutnya yaitu sintesis dari 10 jurnal tersebut. Berdasarkan hasil analisis 10 jurnal yang bertema meningkatkan kemampuan literasi sains siswa, dapat saya sintesiskan bahwa yang pertama, semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, maka pengembangan ilmu pengetahuan menjadikan pergeseran pendidikan dari pengembangan pengetahuan teoritis menjadi pengembangan kemampuan dan keterampilan berpikir siswa. Kemampuan berpikir kritis siswa ini memiliki koleransi yang sangat erat dengan literasi sains siswa. Kemampuan literasi sains siswa adalah kemampuan siswa untuk menggunakan pengetahuannya dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan dan menarik kesimpulan suatu permasalahan sehingga dapat dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, literasi sains siswa sangat penting untuk ditingkatkan. Maka saat ini siswa perlu mendapatkan proses pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi sains siswa. Sesuai dengan kurikulum 2013, bahwa dalam proses pembelajaran, guru dituntut tidak hanya memberikan konsep materi atau hanya terfokus pada materi konsep, tetapi juga mengaitkan materi konsep dengan pengalaman belajar atau contoh yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam proses pembelajaran menghasilkan pembelajaran yang bermakna, yang mengakibatkan pengetahuan tidak mudah hilang dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan kemampuan literasi sains siswa. Proses pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa akan mendapatkan respon positif dan pembelajaran akan berjalan lancar. Siswa tidak hanya paham teori atau konsep, melainkan siswa juga mampu mengidentifikasi masalah, menjelaskan masalah dengan fenomena sains, dan mampu menggunakan fakta dan bukti dalam kehidupan yang nyata. Dengan begitu, maka dianggap bahwa pembelajaran dapat membangun atau meningkatkan kemampuan literasi sains siswa. Sehingga selanjutnya usulan rancangan penelitian yang akan saya lakukan yang pertama yaitu saya menentukan sebuah judul yang berjudul Membangun Literasi Siswa dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit pada siswa SMA kelas 10. Pada penelitian ini saya mengambil model dengan metode kuantitatif, jenis penelitian eksperimen dengan menggunakan jenis penelitian kuasi eksperimen dengan desain pretest post-test group. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 pada SMA X. Sampel yang digunakan siswa kelas X MIPA 1 sebagai kelas eksperimen dan X MIPA 2 sebagai kelas kontrol. Subjek yang digunakan sebanyak 60 siswa. Pada penelitian ini, saya mengambil menggunakan teknik tes dan non-tes. Teknik tes untuk menilai literasi sains dan hasil belajar siswa, sedangkan non-tes untuk menilai respon siswa terhadap proses pembelajaran. Instrumen yang saya gunakan soal objektif dan esai dan angket. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis inferensial dan analisis secara deskriptif. Pada analisis inferensial, pada uji perbandingan dua rata-rata dependen, selanjutnya dilakukan uji homogenitas.
Setelah ditemukan uji homogenitas, lalu kita uji normalitas. Pada uji normalitas ini, ada dua, yaitu jika tidak normal menunjukkan parametris uji T berpasangan, dan jika normal menggunakan non-parametris uji Wilson. Dan selanjutnya akan kita analisis secara deskriptif untuk angket hasil respon siswa terhadap pembelajaran yang telah ditentukan. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.